Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer, di mana topologinya sebagai berikut. Baik, bisa teman-teman lihat bersama. Untuk topologi yang akan saya konfigurasi adalah sebagai berikut. Di sini saya menggunakan satu buah router board tipe hub series. Nah, di sini saya akan menggunakan dua buah Ether dan satu buah WLAN, di mana Ether 1 itu saya hubungkan ke internet menggunakan IP penyesuaian atau DHCP client. Sedangkan untuk Ether 2 itu akan saya hubungkan ke switch atau jaringan yang saya buat dengan menggunakan IP 192.168.100.1/24. Di sini saya akan menggunakan IP statis untuk komputer yang terhubung dengan Ether 2. Nah, sedangkan untuk WLAN, di sini WLAN saya akan menggunakan IP 192.168.200.1/24. Untuk WLAN itu sendiri saya akan menggunakan IP dinamis atau DHCP server. Nah, kebetulan router yang saya gunakan itu sudah menyediakan perangkat access point atau WLAN 1. Jadi, dalam praktek kali ini saya tidak menggunakan perangkat luar atau perangkat eksternal menggunakan access point, tetapi saya menggunakan access point bawaan dari router board. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung mencobanya. Baik, sebelum kita mengkonfigurasinya, pastikan dulu bahwa peralatan yang kita perlukan itu sudah terhubung berdasarkan topologi, dan juga pastinya perangkat-perangkatnya dalam keadaan hidup. Silakan kita membuka Winbox. Nah, setelah kita membuka Winbox, silakan kita cari MAC address-nya. Nah, di sini laptop saya atau komputer saya sudah terhubung dengan router, jadi silakan klik MAC address-nya. Di sini saya menggunakan router board RB951W. Nah, kita klik MAC address-nya, terus kita pilih connect. Nah, sekarang kita sudah masuk pada tampilan dari router board. Sampai di sini silakan kita pilih remove konfigurasi. Nah, setelah kita sudah pilih remove konfigurasi, hal yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengikuti topologi yang kita buat tadi. Di sini hal yang akan saya lakukan pertama adalah menghubungkan router board ke internet terlebih dahulu dengan menggunakan IP penyesuaian. Untuk melakukannya seperti berikut. Saya connect kembali. Untuk menghubungkan router board ke internet, hal pertama kita lakukan adalah masuk ke IP, terus kita pilih DHCP client karena kita akan menggunakan IP penyesuaian dari internet. Setelah kita masuk di DHCP client, kita pilih add atau tambahkan. Setelah itu untuk DHCP-nya itu kita pilih interface. Interface saya hubungkan ke internet adalah interface Ether 1. Jadi kita pilih Ether 1. Setelah kita pilih Ether 1, lalu kita tekan apply. Terus OK. Nah, dengan sendirinya router sudah mendapatkan IP dari internet. Di sini IP yang saya dapatkan dari internet adalah sebagai berikut: 192.168.1.13/24. Oke, setelah itu silakan kita masuk ke IP, terus kita masuk ke DNS. Di DNS itu kita hanya perlu menceklik atau mencentang allow remote request. Setelah kita centang allow remote request, silakan kita apply, terus kita OK. Nah, setelah itu silakan kita masuk ke IP, terus pilih lagi ke firewall. Di firewall kita akan masuk pada menu NAT. Di menu NAT
kita akan tambahkan lagi. Kita tambahkan untuk out interface-nya. Out interface-nya itu kita pilih Ether 1. Nah, setelah kita pilih out interface-nya Ether 1, kita masuk lagi ke action. Kita rubah menjadi dari ASEP menjadi masquerade. Setelah itu silakan kita klik apply, terus kita klik OK. Nah, sampai di sini seharusnya router yang kita gunakan sudah terhubung dengan internet. Untuk mengeceknya apakah router sudah terhubung ke internet atau belum, silakan kita masuk ke tool, terus kita cari ping. Kita ketikkan IP Google. Terus kita cek dengan star. Di sini router yang saya gunakan sudah terhubung dengan internet, bisa dilihat. Ya, kalau sudah silakan kita tekan stop. Lalu keluar. Nah, sampai di sini konfigurasi router terhubung dengan internet sudah selesai. Berikutnya saya akan masuk ke konfigurasi berikutnya, yaitu konfigurasi di Ether 2. Di sini saya akan menggunakan IP statis sebagai berikut: 192.168.100.1/24. Baik, saya langsung membuatnya. Masuk ke inbox. Setelah itu kita masuk ke IP, terus addresses untuk membuat IP statis tadi. Caranya, silakan kita klik tambahkan, terus kita masukkan IP-nya 192.168.100.1/24. Nah, terus kita klik interface-nya Ether 2. Ya, kan Ether 2 yang akan kita gunakan IP tersebut. Nah, setelah itu silakan kita apply, terus kita OK. Mari kita langsung coba. Nah, untuk konfigurasi yang saya gunakan, saya menggunakan konfigurasi yang terhubung dengan Ether 2. Jadi silakan kita tes. Di sini saya belum memasukkan IP statik ke komputer saya. Jadi kita coba dulu apakah berhasil atau belum. Baik, untuk mencobanya apakah komputer saya sudah terhubung dengan router, kita mencobanya dengan masuk ke command prompt, lalu kita ketik ping 192.168.100.1. Nah, di sini kita akan mencoba apakah komputer yang terhubung dengan Ether 2 sudah bisa terhubung dengan router atau belum. Nah, setelah kita ketik seperti ini, kita tekan enter. Nah, di sini reply tapi destination host unreachable. Artinya itu belum bisa terhubung ke router yang kita konfigurasi. Kenapa seperti itu? Karena untuk Ether 2 saya menggunakan IP statis atau pemberian IP secara manual. Nah, untuk bisa terhubung caranya seperti ini. Kita masuk ke settingan jaringan kita, open network and sharing. Setelah itu kita masuk ke network and sharing center, terus kita pilih connect properties. Di sini kita akan membuat IP statis, yaitu pemberian IP secara manual. Di sini saya akan menggunakan IP 192.168.100.2. Untuk subnet masknya otomatis. Level gateway-nya saya akan menggunakan 192.168.100.1. Untuk preferred DNS-nya saya menggunakan Google 8.4.4. Nah, setelah kita sudah memasukkan IP secara statis, kita coba lagi. Close. Kita putuskan dulu hubungan kabel.
Setelah kita putuskan, kita sambung kembali. Nah, sekarang tinggal kita mencobanya. Apakah laptop atau komputer kita sudah terhubung dengan router atau belum? Dengan mengetikkan seperti tadi, ping 192.168.100.1. Nah, dan ternyata sudah terhubung. Laptop yang saya gunakan sudah terhubung dengan router yang saya konfigurasi. Oke, sampai di sini. Untuk konfigurasi di Ether 2 sudah selesai dengan menggunakan IP statik atau IP manual. Berikutnya saya akan mengkonfigurasi untuk WLAN 1. Nah, mari kita langsung saja mencobanya. Kita masuk kembali ke Winbox. Nah, untuk tahap awal mengkonfigurasi di WLAN 1, pastikan kita membuat IP terlebih dahulu dengan masuk ke addresses, terus kita pilih tambahkan, kita buat IP-nya 192.168.200.1/24. Untuk interface kita menggunakan interface WLAN 1. Setelah itu kita pilih AP, terus kita pilih OK. Iya. Di sini WLAN-nya masih berwarna merah. Kenapa dia berwarna merah? Karena untuk perangkat WLAN itu belum kita aktifkan. Jadi sebelum kita mengkonfigurasinya lebih lanjut, yang terlebih dahulu kita lakukan adalah mengaktifkan perangkat WLAN-nya. Caranya adalah kita masuk ke menu interface, terus WLAN-nya itu kita pilih tanda centang atau enable. Nah, setelah kita sudah menghidupkan WLAN-nya, kita sudah mengaktifkan WLAN-nya, kita klik 2 kali pada WLAN 1 untuk membuat SSID-nya. Kita klik 2 kali WLAN 1, kita sudah masuk pada menu interface WLAN, terus kita masuk ke menu wireless. Di sini kita merubah modenya dari station menjadi AP bridge. Setelah itu kita akan mengganti SSID-nya atau nama jaringan. Di sini saya akan menggunakan jaringan U92. Nah, seperti itu. Jadi maksudnya ini adalah kita membuat akses point-nya atau SSID-nya. Oke, kalau sudah seperti ini silakan kita klik AP, terus oke. Untuk melihat apakah SSID yang kita buat tadi sudah berhasil, caranya adalah kita klik gambar jaringan pada laptop kita, terus kita lihat. Nah, sini untuk SSID Puyut 92 itu sudah berhasil dibuat, artinya kita sudah siap melanjutkan konfigurasinya. Iya. Setelah itu, setelah kita sudah membuat IP, kita sudah membuat jaringan akses point-nya atau SSID-nya. Yang berikutnya kita akan masuk pada menu IP, terus kita ke hotspot. Untuk membuat hotspotnya adalah silakan kita klik hotspot up, terus kita pilih interface-nya. Karena yang melibatkan hotspot adalah WLAN 1, jadi kita pilih WLAN 1, terus kita pilih next, terus address-nya sudah betul, untuk address pool-nya sudah betul, tidak perlu dirubah. Untuk select sertifikat kita pilih non, begitu juga IP address SFTP servernya, karena tidak ada jadi kita kosongkan saja dan next saja. Untuk DNS servernya kita menggunakan DNS dari Google, yaitu 8.8.8.8. terus kita pilih next. Untuk DNS name-nya itu saya akan menggunakan nama saya, yaitu full.net. Perhatian, untuk DNS name itu kalau bisa berakhiran net, jadi tidak menggunakan huruf besar atau huruf kapital dan juga tidak menggunakan spasi. Oke, kalau sudah seperti ini silakan kita klik next.
Nah, sini kita akan diminta untuk memasukkan password adminnya. Untuk password adminnya saya memasukkan password rahasia. Nah, setelah kita sudah membuat passwordnya, silakan di next. Nah, sudah selesai. Baik, untuk mencobanya saya akan memutuskan dulu koneksi menggunakan kabel. Nah, saya akan mencoba wireless. Untuk mencobanya saya akan masuk ke Quiet 92. Apakah sudah berhasil? Pilih connect. Nah, kita menunggu apakah sudah berhasil atau belum. Nah, di sini saya sudah berada pada tampilan hotspot dari WLAN 1. Nah, dengan nama loginnya tadi yang saya baru buat manual, yaitu admin. Terus untuk passwordnya rahasia. Nah, apabila kita mengisi password yang salah, saya akan mencoba password 92 apakah berhasil atau tidak. Oke, nah ternyata tidak. Jadi password yang harus kita gunakan adalah yaitu rahasia. Apabila kita menggunakan password yang salah, maka tidak akan bisa masuk atau tidak akan bisa terhubung dengan internet. Setelah kita ketik rahasia, kita coba klik OK. Nah, di sini komputer saya sudah terhubung dengan jaringan Ether 3. Kita akan mencoba IP-nya atau melihat IP-nya apakah sudah betul menggunakan IP yang sama berdasarkan topologi yang saya buat atau tidak. Kita lihat di detail, karena ini menggunakan IP DHCP atau pemberian IP secara otomatis, jadi seharusnya di detail tidak terlihat IP yang saya pakai di komputer saya. Nah, betul. Di sini IP yang saya gunakan adalah 192.168.254. Oke, sampai di sini berarti untuk konfigurasi WLAN 1 sudah berhasil. Baik, sudah berhasil. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. Apabila ada kesalahan kata yang saya katakan, mohon dimaafkan, dan kiranya video yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dulu dari saya dan terima kasih.